Halo teman-teman, ini video pembelajaran berikutnya. Selamat menyaksikan. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Coba sekarang Bapak absen ya. Yuk mulai dari absen pertama. Fatur, Mujahidin, Risa. Oh ya udah, siapa yang nggak masuk? Oh, kenapa kok gak masuk si Fulan itu? Walah, sakit batuk. Ya, gak apa-apa. Kita doain ya bareng-bareng, semoga teman kita cepat sembuh. Yuk, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, semuanya berdiri. Ya, yuk semuanya duduk. Bapak mau mengecek kerapian kalian. Ayo, kukunya yang panjang siapa? Kalau bisa, kuku kalian itu harus pendek. Karena apa? Biar kuman ya, ketika kalian makan ini tidak masuk ke dalam tubuh kalian nih. Kayak bapak nih, kukunya pendek ya. Terus, yang kedua, coba. Kemarin itu bapak kan nyuruh piket. Kursinya apa? Kursinya dinaikkan. Ini kok kursinya di bawah semua tadi Bapak masuk. Ya, nanti bagiannya siapa piket hari Selasa ini nanti dibersihkan ya. Ya, sekarang ada yang tahu. Sekarang ini melanjutkan kemarin ya, sekarang masuk di pembelajaran 2 di tema 1, subtema 1 pembelajaran 2. Ya. Di sini Bapak akan menjelaskan tujuannya. Yang pertama, kalian akan mempelajari tentang makhluk hidup keseluruhannya. Mulai cara bernafas, cara berkembang biak, cara tumbuh, dan cara bergerak. Diharapkan kalian nanti bisa memahami yang ada dari keseluruhan di sini. Dengan Bapak menggunakan media mind mapping. Fungsinya apa? Mengelompokkan satu dengan yang lainnya. Terus, yang kedua nanti kalian akan mempelajari gerak lokomotor. Gerak lokomotor. Jadi nanti kalian diharapkan mampu memahami apa itu gerak lokomotor. Dan yang terakhir kalian akan memahami tentang sila pertama dalam Pancasila. Ya udah, yuk kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu makhluk hidup. Makhluk hidup itu adalah makhluk yang memiliki nyawa. Seperti apa contohnya? Hewan, manusia, dan tumbuhan. Sekarang kita membahas tentang cara bergerak. Kita bahas tentang cara bergerak terlebih dahulu. Coba dilihat, ada yang tahu nggak cara bergerak hewan itu apa aja? Yang pertama itu ada merayap, berenang. Terus apa lagi? Ya, melompat, terbang, dan berjalan. Pinter. Sekarang kalian kan di rumah kalian itu banyak ya hewan. Hewan itu bergeraknya karena apa? Bisa melompat ya, seperti ini contohnya. Contohnya apa? Ikan bergerak menggunakan siripnya, yaitu dengan cara berenang. Contohnya ada ikan paus, ikan lele, ikan mujair. Terus di sini juga ada merayap. Merayap itu melata itu seperti apa, anak-anak? Jadi jalan itu menggunakan perutnya. Contohnya di sini ada ulat. Terus yang kedua ada melompat. Melompat itu apa? Jadi dia itu memiliki kaki, tapi kakinya itu digunakan untuk melompat. Contohnya apa? Ya seperti kanguru, terus ada katak, terus ada kelinci. Terus di sini ada terbang. Terbang itu ayo menggunakan apa? Ada yang tahu terbang? Ya pinter. Terbang menggunakan sayap. Contohnya ini ada burung. Ada burung elang, burung bangau, burung kenari, dan lain-lain. Dan yang terakhir berjalan. Berjalan itu seperti kita manusia. Video ini kita ya, berjalan. Ini kita sedang berjalan. Kita berjalan. Contoh lainnya yaitu ada sapi, kambing, kerbau, unta, dan lain-lain. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ya sudah. Kalau ada yang ditanyakan, kita lanjut ke cara bernafas. Cara bernafas itu di sini ada paru-paru, menggunakan paru-paru, kulit, insang, trakea, kulit dan paru-paru. Paru-paru contohnya apa? Yaitu hewan mamalia.
Kalian tahu ndak hewan mamalia itu apa? Ya betul, hewan yang menyusui. Contohnya ada sapi, kambing, kucing. Terus kita lihat kulit. Di kulit itu kita bernafas dengan hewan yang bernafas dengan kulit. Jadi hewan itu bernafasnya menggunakan kulit. Contohnya itu cacing dan ular. Terus kita membahas tentang yang bernafas dengan insang. Di situ ada ikan, Terus ada yang bernafas dengan trakea, yaitu belalang, jangkrik. Sedangkan yang bernafas dengan kulit dan paru-paru yaitu contohnya katak. Ketika katak itu ada di darat, dia akan bernafas menggunakan paru-paru. Tapi ketika katak itu berada di air, maka katak itu akan bernafas menggunakan kulitnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya sudah, kita lanjut ya. Kita lanjut di cara tumbuh. Cara tumbuh itu ada yang bermetamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, anak-anak. Apa itu metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna itu adalah metamorfosis yang melalui seperti kepompong. Terus sebaliknya, sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu tidak melalui kepompong. Atau kita bisa lihat ketika hewan itu masih kecil, bentuknya akan sama sampai seperti dewasa. Contohnya apa? Di situ ada kecoa, ada jangkrik, seperti itu ya. Sampai di sini ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya sudah. Kita lanjut di cara berkembang biak. Di cara berkembang biak, di sini baik tumbuhan maupun hewan dan manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bertelur atau disebut ovipar, melahirkan atau disebut vivipar. Kemudian yang terakhir bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Sedangkan contohnya yang bertelur itu apa aja? Ada yang tahu? Ya, pinter, ada ayam, terus ya bebek, terus ada lagi apa? Ya pinter, burung. Terus yang melahirkan apa aja? Ayo Faiz, coba dijawab. Ya pinter, hewan mamalia. Hewan mamalia itu tadi apa, Nana? Hewan yang menyusui. Contohnya itu ada sapi, kambing, kerbau, kucing. Mereka itu berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Terus kita masuk di bertelur dan melahirkan. Jadi hewan itu bertelur dan melahirkan. Itu setelah bertelur, nanti itu telurnya itu akan pecah menjadi anak, atau bisa dibilang dia hanya mengandung tapi berupa telur, tapi nanti keluarnya itu tetap berupa hewan. Contohnya ada bunglon, iguana, ular. Terus sampai di sini ada yang ditanyakan? Gak ada ya? Kita lanjut di tumbuhan. Kalau tumbuhan itu berkembang biaknya, aslinya ini nanti dijelaskan di kelas 4 ya. Di bab berikutnya, atau bisa dikembangkan di kelas 5 sama 6. Tapi Bapak coba jelaskan. Tumbuhan ini berkembang biak 2. Yang pertama secara generatif dan secara vegetatif. Apa itu generatif? Ada yang tahu? Ya, generatif itu tumbuhan yang berkembang biak dengan cara kawin. Sebaliknya, vegetatif ini dilakukan secara tidak kawin. Apa itu Pak secara generatif itu Pak? Secara kawin. Jadi dalam tumbuhan itu memiliki sel yang namanya, bagian tumbuhannya itu benang sari dan putih. Jadi putih dan benang sari itu bertemu menjadi satu. Kemudian akan terjadinya pembuahan. Contohnya ya, kalau yang generatif itu ada mangga, kedelai, jagung, padi, rambutan, dan lain-lain. Sedangkan yang vegetatif itu apa? Vegetatif itu dilakukan dengan cara tidak kawin. Bisa saja manusia sendiri yang melakukan, contohnya dengan cara cangkok, tunas. Terus di sini juga ada contohnya, yaitu ada tumbuhan paku, lumut, jamur, dan lain-lain. Sampai sini udah jelas? Ya, kalian sudah memahami tentang makhluk hidup. Contohnya yaitu cara bergerak. Berhubung dengan kita itu cara bergerak, apa sih cara bergerak itu? Ya,
manusia itu memiliki cara gerak yang bermacam-macam karena kita ini makhluk sempurna. Kita ini bisa bergerak kemana saja. Contohnya kita bergerak ke kiri, kita bergerak ke kanan, kita bergerak maju, kita mundur ke belakang. Itu adalah contoh cara bergerak manusia yang dinamakan gerak dasar lokomotor. Apa itu gerak dasar lokomotor? Gerak dasar lokomotor adalah gerak dasar yang dimana kita berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Itu adalah gerak dasar lokomotor. Jadi manusia itu akan melakukan gerak bisa melakukan gerak apapun dengan cara apapun karena manusia merupakan makhluk yang sempurna. Sama seperti contohnya hewan bergerak dari tempat satu ke tempat yang lainnya, baik dengan cara berjalan, melompat, terbang, melata dan lain-lain. Yang penting itu perpindahan tempat antara tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Ya, di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, anak-anak, kita bisa berjalan, kita bisa bernafas, kita bisa kita bisa menghirup udara segar. Itu seharusnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala itu termasuk sila keberapa? Ayo ada yang tahu enggak? Ya, coba kamu. Ya, pintar. Termasuk dalam sila pertama. Dilambangkan dengan apa? Ya, kamu Sabrina. Ya, sila pertama dilambangkan dengan bintang. Kenapa kok bintangnya ada satu? Ya, itu dikarenakan yang melambangkan Tuhan kita satu. Ya, cara mengamalkan sila pertama tersebut tadi. Yang pertama apa? Kita harus bersyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Terus yang kedua apa? Kita menghargai agama orang lain. Jadi meskipun kita berbeda agama dengan orang lain, seharusnya kita bisa menerimanya. Kita tidak boleh mencemooh, kita tidak boleh menghina. Terus yang terakhir apa? Kita itu harus berterima kasih juga kepada Tuhan. Dan juga kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan. Contohnya kita diberi mata yang normal 2, kita harus bersyukur. Terus kita diberikan kaki 2, kita berjalan dengan baik. Kita harus syukuri anak-anak. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, pintar. Kenapa kok hari ini ya Bapak menggunakan baju merah putih ya, khas dari Madura? Ya karena hari ini bertepatan dengan Hari Kartini anak-anak. Kalian harus menghargai jasa-jasa Ibu Kartini karena beliau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, Bapak menggunakan baju merah putih ini karena memang Bapak ini berasal dari Bangkalan. Ya anak-anak, makhluk hidup tadi Bapak kan membuat mind mapping atau kesimpulan kerangka-kerangka ya tentang semua materi. Sekarang Bapak ini punya kertas kosong. Kalian kan sudah duduk berkelompok ini. Sekarang kalian membuat contohnya seperti Bapak ini. Tidak harus persis, yang penting kalian memahami. Ya, kesimpulan. Ada yang bisa ngasih kesimpulan enggak? Ya, ayo Sabrina, kesimpulannya apa deh? Kesimpulan. Oh ya, pintar. Terus kamu siapa? Egar. Kesimpulannya. Ya, pintar. Jadi di sini kesimpulannya antara Sabrina dan Egar itu juga sama-sama benar. Mungkin di sini Bapak mau meluruskan. Ya gimana makhluk hidup itu makhluk yang bernyawa, yang dibagi atas cara bernafasnya, cara berkembang biaknya, cara tumbuh dan cara bergeraknya. Semuanya sudah lengkap dan harus kita pahami bersama-sama. Dan yang kedua, gerak lokomotor itu tadi apa? Gerak yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi perpindahan tempat. Dan yang terakhir itu apa tadi? Tentang sila pertama, tentang mensyukuri nikmat kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jawaban Sabrina sama Igar tadi sama-sama benar. Yuk kita kasih aplaus buat kedua teman kita dan buat kita semua. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Yuk kita sebelum mengakhiri kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian dari Bapak. Semoga ilmunya bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.